Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pergadaian terus meningkat. Tapi di balik kebutuhan itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah aturan yang mengatur industri pergadaian sudah cukup relevan dengan kondisi saat ini? Kita ulas yuk. OJK akhirnya menjawab pertanyaan tersebut dengan menerbitkan POJK nomor 29 tahun 2025. Aturan baru ini menyederhanakan banyak aspek dalam penyelenggaraan usaha pergadaian. Perubahannya cukup besar dan ini bukan cuma menyangkut perusahaan tapi juga kompetensi setiap SDM yang bekerja dalam industri. Aturan ini membawa perubahan besar dalam cara industri pergadaian beroperasi. OJK melakukan penyederhanaan agar pelaku usaha memiliki pedoman yang lebih terstruktur mulai dari ruang lingkup, kegiatan gadai, pemanfaatan teknologi, hingga bagaimana risiko harus dikelola. Dengan aturan baru ini, perusahaan kini bergerak dengan batasan yang lebih jelas sehingga nggak ada lagi area abu-abu yang selama ini sering membingungkan pelaku industri. Proses perizinan pun disempurnakan. Berdasarkan laporan dari IDX Channel, persyaratan modal kini disesuaikan dengan skala usaha, pelaporan disederhanakan, dan mekanisme perizinan dibuat lebih cepat serta lebih efisien. OJK berharap penyederhanaan ini dapat membuat perusahaan pergadaian lebih fokus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, bukan tersandung masalah administratif yang memakan waktu, karena pergadaian berinteraksi langsung dengan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan cepat. Nah, perlindungan konsumen jadi salah satu fokus utama dalam POJK baru ini. OJK mempertegas kewajiban transparansi biaya dan bunga, akurasi pencatatan jaminan, hingga manajemen risiko internal yang harus diterapkan dalam perusahaan. Regulasi ini dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, jelas, dan juga dapat dipercaya. Tapi, sebesar apapun perubahan aturan yang dilakukan, implementasinya tetap sangat bergantung pada kualitas SDM yang menjalankan operasional di lapangan. Pemahaman terhadap regulasi, penilaian jaminan, analisis risiko, dan penerapan tata kelola yang baik nggak akan bisa berjalan tanpa profesional yang kompeten dan tersertifikasi. Inilah alasan kenapa peningkatan kapasitas SDM jadi bagian penting dari keberhasilan regulasi ini. Lembaga sertifikasi profesi pasar modal hadir untuk memastikan bahwa profesional di industri keuangan memiliki kompetensi tersebut. Melalui berbagai skema sertifikasi, baik mandatori maupun non-mandatori, LSPPM mendampingi SDM agar memahami perubahan regulasi, mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memiliki kredibilitas yang diakui secara nasional. Sertifikasi bukan hanya sebuah persyaratan, tapi sebuah bukti profesionalisme dan kesiapan menghadapi dinamika industri yang juga terus berkembang. Nah, POJK nomor 29 tahun 2025 ini adalah langkah besar untuk menciptakan industri pergadaian yang lebih modern, lebih tertata, dan lebih aman bagi masyarakat. Tapi, keberhasilan regulasi nggak hanya ditentukan oleh kebijakan aja, tapi juga oleh manusia yang menjalankannya. Karena itu, saat aturan berubah, kompetensi juga harus ikut diperbarui. Untuk informasi lebih lengkap mengenai sertifikasi profesi yang relevan dengan perkembangan regulasi, kunjungi lsppm.com, dan untuk informasi skema sertifikasi lainnya, hubungi nomor yang tertera. Next, kita bahas apa lagi?